Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita belajar di hari ini dapat bermanfaat. Perkenalkan, kali ini kita belajar dengan Bu Guru. Nama Bu Guru adalah Bu Juliana. Pada tema 1, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam kelas 6 sekolah dasar. Amatilah lingkungan makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Ada apa saja? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau dilihat di gambar, di situ ada berbagai macam makhluk hidup. Seperti kalau hewan ada ayam, ada kerbau, ada sapi, ada kelinci, ada burung, dan sebagainya. Kalau untuk tumbuhan, ada rumput, ada pohon, ada masih banyak lagi ya. Nah, kompetensi dasarnya 3.1 membandingkan cara memperkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, apa sih perkembangbiakan dan mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Ternyata ada beberapa alasannya makhluk hidup itu berkembang biak. Yang pertama, untuk memperbanyak tanaman. Jadi, berkembang biak supaya dia lebih banyak. 2. Menghasilkan individu baru atau anakan baru. Yang ketiga, untuk menjaga kelestarian jenisnya supaya tidak punah. Seperti itu ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Kedua adalah vegetatif. Perkembangbiakan yang dilakukan secara produksi dengan kawin itu dinamakan generatif, dengan cara menggabungkan materi genetik antara dua individu. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif itu tanpa kawin dengan tanpa menggabungkan materi genetik antara dua individu, sehingga sifat anakan sama persis dengan sifat organisme induknya. Nah, saat ini kita belajar yang perkembangbiakan generatif tumbuhan dulu ya. Pada tanaman terjadi yang namanya penyerbukan. Apa toh penyerbukan? Apa sih penyerbukan? Penyerbukan merupakan bersatunya serbuk sari tanaman sebagai sel kelamin jantan dengan putik, yaitu sebagai sel kelamin betina. Ternyata macam-macam penyerbukan itu ada banyak sekali, di antaranya ada 4, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastard. Apa saja bedanya? Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada penyerbukan sendiri, anak-anak bisa melihat bahwa penyerbukan itu terjadi pada satu bunga. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik merupakan pada bunga itu sendiri. Bagaimana dengan penyerbukan tetangga? Kalau penyerbukan tetangga itu, kalau dilihat dari gambarnya, serbuk sari jatuh pada bunga lain, tetapi bunga itu masih dalam satu pohon. Kemudian penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang itu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari itu jatuh pada putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih pada jenis yang sama. Kemudian penyerbukan bastard itu serbuk sari jatuh pada putik bunga lain yang sejenis tapi berbeda varietasnya. Nah, kalau kita melihat bunga, itu dia memiliki beberapa struktur, antara lain tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Nah, sekarang anak-anak bisa belajar apa saja fungsi dari satu persatu struktur bunga ini bersama ibu atau bapaknya di rumah. Selamat belajar ya anak-anak. Ibu guru cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.